Catatan redaksi. Sarekat Islam Banjarnegara melintasi zaman. Dalam benak kaum Sarekat Islam Banjarnegara yang berada di Karesidenan Banyumas, Provinsi Jawa Tengah merupakan sesuatu yang penting. Banjarnegara inilah yang merupakan basis utama SI yang hingga kini tetap eksis dan membumi dengan pencitraannya yang khas. Disebut membumi lantaran memang citra ke-SI-an sedemikian hidup di tengah-tengahnya, yang tiada terputus dari generasi ke generasi sejak pertama kali SI hadir di sekitar tahun 1913 di bumi yang memiliki moto Banjarnegara Gilar-Gilar itu. Dalam episode kesejarahannya, berbagai peristiwa penting Sarekat Islam menjadikan wilayah yang terdapat pegunungan Dieng dan dilintasi Sungai Serayu itu sebagai tempat penyelenggaraannya. Antara lain Kongres pertama Sarekat Islam Afdeling Pandu Siap pada 1928. Di Banjarnegara itulah istilah Patpanderi diubah oleh Haji Agus Salim yang lebih mendekatkan peristilahannya kepada kekhasan kaum pribumi menjadi kata Pandu. Yang organisasi kepanduan ini kemudian di dekade 1960-an mendapat sebutan baru yaitu Pramuka. Yang menyejarah lainnya yaitu Kongres Nasional ke-20 PSII tahun 1934 yang menetapkan Reglemen Umum Umat Islam, yang reglemen atau tata aturan itu hingga kini menjadi pegangan kaum SI dalam kiprah hidup bermasyarakat dan berbangsa. Ketika terjadi pergolakan dalam tubuh SI yang dikenal sebagai terbelahnya SI pada dua kelompok pergerakan, yaitu yang istiqomah bersandarkan kepada dinul Islam dan gerakan yang revolusioner dengan pengaruh komunisme, utamanya yang berbasiskan di Semarang, yaitu ditandai dengan berhadap-hadapannya Haji Agus Salim dengan Semaun dan kawan-kawan pada Kongres Luar Biasa Sentral Sarekat Islam di Surabaya tahun 1921. SI Banjarnegara terluputkan dari pengaruh kelompok gerakan kiri itu. Mengapa? Seperti dikatakan oleh Sabit Azinar Ahmad, karena SI Banjarnegara bertumbuh dari masyarakatnya yang berbasis agraris sehingga membedakan dari gerakan ala SI Semarang yang berbasiskan buruh atau kaum pekerja. Hal yang kental untuk menyebut Banjarnegara sebagai basis kaum SI dibuktikan pula dengan banyak berdirinya lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah oleh tokoh-tokoh SI Banjarnegara, yang salah satunya diberi nama Sekolah Cokro Aminoto, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas Cokro Aminoto. Kini paling tidak ada 147 sekolah Cokro Aminoto di Banjarnegara, ditambah lagi beberapa madrasah diniyah yang banyak didirikan di desa-desa. Ini merupakan jumlah terbesar dari keseluruhan sekolah yang ada dan dikelola oleh kaum Sarekat Islam di seluruh Indonesia. DPP Sarekat Islam sesuai dengan kehendak mewujudkan tema transformasi Sarekat Islam dalam bidang pendidikan, belum lama ini telah merampungkan penyusunan kurikulum pendidikan Sarekat Islam untuk sekolah tingkat dasar dan menengah dengan menempatkan para penyusunnya yaitu sebagian besar dari kalangan praktisi pendidikan yang berpengalaman dalam mengelola pendidikan dan pengajaran di Banjarnegara. Untuk menyinggi lebih dalam tentang kiprah Sarekat Islam di Banjarnegara, khususnya dalam kontribusi di bidang pendidikan, layak kita dengar perbincangan dengan sosok yang satu ini, Sabit Azinar Ahmad, yang pada 2018 telah menulis buku berjudul Sejarah Sarekat Islam Banjarnegara dan Kontribusinya di Bidang Pendidikan. Dari redaksi, salam takzim dan jabat erat untuk kaum SI di Banjarnegara. Teruslah melangkah melintas zaman dengan mencetak kader-kader berkualitas ihsan yang merdeka dan berkemandirian. Billahi fi sabilillah.